Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diah Kurnia, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SD Diana Soleh Sedayu Bantul, Bapak Woro Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Woro. Selamat siang Budia. Gimana kabar Bapak siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Budia, juga sehat? Alhamdulillah sehat selalu Pak, karena semangat untuk membersamai siswa ya, harus semangat. Sekali, ya. Baik, pada siang hari ini mohon berkenan Bapak Woro untuk sedikit meluangkan waktu ya. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kapasitas Bapak Woro sebagai kepala sekolah, terutama dalam menganalisis kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah, kemudian prosedur penyelesaiannya bagaimana, dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk lembaga ini. Bapak, bisa dimulai nih Bapak ya? Monggo silakan Budia. Baik, yang pertama Bapak Woro, tentunya dalam sebuah lembaga ya, apalagi ini sekolah yang besar, siswanya luar biasa, hampir 500 ya, guru-gurunya juga 40-an orang, kemudian warga di sini menyorot sekolah ini mungkin sebagai sekolah yang bagus begitu. Tentunya ada banyak permasalahan atau kasus yang terjadi. Nah, bagaimana seorang Pak Woro ini mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah? Apakah itu mengidentifikasi sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Iya. Terima kasih Budia atas pertanyaannya. Memang di sekolah kami ini, ya sekolah kita ini memang kasus atau permasalahan banyak. Tadi Diana menyampaikan terkait mengidentifikasi ya kasus-kasus yang masuk dan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk ke dalam dilema etika atau yang rujukan moral, gitu ya. Bahwasanya dalam dilema etika itu terdapat dua nilai kebajikan dan dua nilai kebajikan tetapi bertentangan ya, yang biasa disebut dengan benar dengan benar ya. Nah, kemudian juga ada rujukan moral ya. Rujukan moral itu berkaitan dengan benar dan salah. Untuk pengambilan keputusan tentu kami di sekolah atau saya melihat yang pertama tentu dari segi hukum. Jika sesuatu itu ternyata melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar melawan salah. Itu sudah masuk ke dalam dilema etika. Dilema etika atau bukan ya, dalam rujukan moral. Nah, namun namun jika itu masuk ke dalam benar dan salah, tentu itu sudah ke rujukan moral. Nah, tentunya untuk pengambilan keputusan saya akan memastikan itu permasalahan itu apakah masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Harus memastikan bahwa memang kasus itu masuk ke dalam ranah yang mana dari dua itu. Apakah masuk dalam dilema etika yang benaran melawan benar, ataukah masuk ke dalam yang rujukan moral benar atau salah, seperti itu. Berarti mengidentifikasi dengan seksama ya, itu benar versus benar atau benar versus salah. Kemudian setelah diidentifikasi dipastikan masuk ke ranah mana untuk mengambil keputusan yang tepat. Tepat sekali. Baik, kemudian yang kedua Bapak, bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah? Jadi ketika menemui kasus yang dilema etika tadi yang benar melawan benar, ini pasti sangat sulit ya, karena dilihat dari sisi ini benar, dari sisi ini benar juga. Nah, bagaimana Anda dalam menjalankan mengambil keputusan yang ini agar keputusannya tepat dan mungkin Anda tidak menyesal di kemudian hari? Ya, memang agak sulit ya, tapi memang sebelum keputusan itu diambil, kita tentu akan mengumpulkan fakta dan data. Kemudian siapa yang telah terlibat di situ, kemudian menganalisis benar dan salah. Kemudian kita nanti membuat alternatif solusi ya untuk membuat keputusan. Nah,
Setelah keputusan itu kita putuskan, kemudian kita merefleksikan ya, serta semuanya harus dibawa karena sudah diputuskan. Kita pasrah tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Ya, semoga itu adalah pilihan terbaik dan itu harus berpihak kepada murid. Tentu dengan keputusan yang memegang teguh kebijaksanaan. Baik, mungkin bisa dikatakan proses akhirnya atau hasil akhirnya keputusan itu tetap prioritasnya adalah kepentingan murid ya. Kepentingan murid. Berpihak kepada murid. Berpihak kepada anak murid. Baik, kemudian Bapak yang selanjutnya langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa ketika jenengan sebagai seorang kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya ya tentu kita akan mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian kita akan melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik, jadi melibatkan berbagai pihak ya untuk penyelesaian kasus ini supaya tepat gitu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya Bapak, ketika dalam pengambilan keputusan, apa sih hal yang Anda anggap efektif biar keputusan ini cepat, selesai dan efektif dan serta tepat mungkin ya? Hal apa yang Anda anggap efektif agar pengambilan keputusan ini tepat? Tepat ya. Tentu kita biar efektif kita akan menelaah dulu ya, akan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen atau kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Artinya nanti kita juga melibatkan tim ya, tim yang kompeten ya, atau yang bersinggungan langsung dengan kasus tersebut dengan melihat urgensi dari kasus-kasus yang ada seperti itu. Kemudian kita prioritaskan kasus yang memang urgen itu untuk pengambilan keputusan. Berarti ada skala prioritas ya? Mana kasus yang mungkin bisa diselesaikan saat itu juga, mana yang melibatkan banyak orang gitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak, selama Anda menjabat sebagai kepala sekolah tentunya sudah banyak sekali pengalaman ya atau kasus permasalahan yang Anda hadapi, apalagi tadi saya juga sudah menyampaikan jumlah siswa yang banyak, yang beraneka ragam sifatnya, karakternya, wali murid juga yang berkarakternya beraneka ragam, dari masyarakat eksternal juga pastinya banyak tantangan ya Pak yang dihadapi di lapangan. Nah, tantangan apa yang mungkin Anda rasakan selama menjadi kepala sekolah ini dalam proses pengambilan keputusan? Dalam kasus apa itu? Dilema etika. Dalam dilema etika. Ya, tentu saya ya berusaha mencari keputusan yang terbaik ya, yang harus menguntungkan kedua belah pihak, karena dilema etika itu kan benar dan benar ya. Jadi saya akan berusaha untuk mencari keputusan terbaik agar kedua belah pihak ini tidak merasa dirugikan atau terdolimi seperti itu ya, sehingga di saat keputusan yang diambil tidak bertentangan, harapannya kedua belah pihak ini bisa menerima keputusan dan tidak ada yang merasa didolimi. Tentu saya juga akan mempertimbangkan ya segala dampak ketika saya mengambil keputusan yang saya ambil. Baik, berarti bisa dikatakan tantangan terbesarnya adalah bagaimana bisa bersikap adil ya hasilnya mungkin ya, hasilnya adil bagi kedua belah pihak dan mungkin dampaknya tidak terlalu besar gitu ya, yang sedikit dampaknya kepada pihak-pihak yang terkait. Itu merupakan tantangan yang luar biasa ya, karena mungkin sifat keadilan kita nanti yang di sini diuji gitu ya, diuji coba gitu. Baik, kemudian yang selanjutnya Bapak, apakah ada jadwal tertentu atau tata kelola tertentu Bapak ini dalam pengambilan keputusan penyelesaian kasus terkait dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah? Kita akan lihat dari masalahnya dulu. Apakah itu masalahnya berat ataupun ringan. Kalau masalahnya biasa atau ringan, maka langsung kita bisa putuskan saat itu juga. Tetapi kalau memang masalahnya berat,
kita akan ada jeda waktu untuk penyelesaian itu. Jika masalahnya kompleks ya, nanti kita akan ada apa ya namanya ya, toleransi waktu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Untuk mencari data, Untuk mungkin mencari ya, Pak, data. ya, mencari data, fakta yang ada di lapangan. Baik, kalau contoh permasalahan atau kasus dilema etika ini yang bisa diselesaikan saat hari itu juga, waktu itu juga, apa Bapak mungkin yang terjadi di sekolah? Oke, yang terjadi di sekolah sebenarnya banyak ya, ada beberapa ya. Salah satu contohnya adalah ketika anak berkata kotor. Nah, ketika anak berkata kotor, saat juga anak bisa melakukan perbaikan ya, atau penyelesaian kasus di situ dengan anak mengucapkan istighfar biasanya seperti itu, ataupun dengan penataan jendal yang kurang rapi. Nah, nanti bisa anak untuk memperbaiki atau merapikan kembali alas kakinya, ataupun membuang sampah sembarangan. Nah, anak bisa langsung ditegur di situ dengan mengarahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti sudah ada klasifikasi ya Pak ya, mungkin permasalahan ringan, berat, sedang gitu. Baik, yang selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam hal Bapak mengambil keputusan yang ada di sekolah? Iya, tentu saya tidak bisa sendiri untuk memutuskan itu. Kami melibatkan tim dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh-tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Baik, jadi mungkin intinya ketugasan Bapak mungkin dalam mengambil keputusan dipermudah dengan adanya tim-tim yang terlibat ya Pak ya, dengan pihak-pihak yang terlibat dan selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Baik, kemudian yang terakhir Bapak, mungkin selama Anda menjabat sebagai kepala sekolah sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak kegiatan, sudah banyak permasalahan kasus yang Anda hadapi dan Anda selesaikan dengan pengambilan keputusan yang tepat tadi. Dari dulu sampai sekarang mungkin dengan banyaknya permasalahan, banyaknya keputusan yang harus diambil, apa sih hikmah atau pelajaran yang bisa Anda petik dalam setiap pengambilan keputusan agar mungkin keputusan kedepannya itu tepat kayak gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentu banyak ya hikmah-hikmahnya dari setiap permasalahan ya yang kami terima. Yang pertama tentu saya menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap pengambilan keputusan tentunya harus dilakukan sesuai dengan nilai kebaikan dan nilai kebajikan ya, dan berpihak tentu pada murid. Nah, setiap pengambilan keputusan pasti tentu akan mengambil resiko. Pasti ada risikonya. Maka dari itu kita akan membuat keputusan yang paling meminimalkan resiko yang akan terjadi. Artinya kita tetap pengambilan keputusan sebijaksana mungkin dan tentunya berpihak kepada anak, pada murid. Dan tentu ini akan menambah wawasan dan juga saya lebih wise, lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi bisa dikatakan Bapak dan tim juga malah belajar dari setiap kasus ya, belajar dari setiap permasalahan, bagaimana menjadi lebih bijaksana ya untuk kasus-kasus berikutnya, lebih bijaksana lagi dan selalu memprioritaskan keputusannya itu untuk berpihak pada murid. Insya Allah seperti itu Bu Dia. Ada lagi Bu Dia? Saya kira cukup Bapak untuk pertanyaan wawancara kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya tadi cukup takjub ya, luar biasa. Ya, Bapak dalam pengambilan keputusan sudah melibatkan banyak pihak, melibatkan tim-tim teman sejawat mungkin yang ada di sekolah ini, supaya tujuannya tadi seperti yang Bapak sampaikan adalah untuk kebaikan siswa atau murid yang ada di sekolah ini. Ya, baik, sekali lagi terima kasih. Semoga SDT Anak Soleh semakin maju, semakin jaya, dan kedepannya setiap permasalahan yang ada bisa ditangani dengan pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih Bu Dia atas sesi wawancara ini. Semoga yang mohon doanya, semoga SDT Anak Soleh
seperti cita-cita kita ya, ingin menjadi sekolah yang unggul, ya, unggul dalam tidak hanya intelektual saja, tapi juga spiritual juga seperti itu. Harapannya seperti yang kami sampaikan, ya, SDIT Anak Soleh itu besar bukan karena sekedar sarana prasarana saja, ya. Kuantitasnya tidak gitu ya. hanya kuantitasnya saja, tapi juga terpancar dari kebaikan akhlak karakter dan akhlakul karimahnya. Baik Bapak, sekali terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Kurnia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Pada siang hari ini, saya akan mewawancarai Kepala PKIT Anak Soleh Sedayu Bantul, Ibu Suwarti, terkait dengan tugas guru penggerak pengambilan keputusan yang tepat. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Warti. Selamat siang Bu Warti. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Warti. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu siang hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik Ibu, aku mohon waktunya sebentar untuk saya mewawancara dan menggali data dari Ibu. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Baik, kemungkinan untuk beberapa waktu ke depan ya, beberapa menit ke depan, saya ingin bertanya kapasitas Ibu sebagai seorang kepala sekolah, mungkin dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah dan cara mengambil keputusan yang tepat. Maka bisa dimulai Ibu untuk wawancaranya. Baik, yang pertama Ibu Warti sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah atau pengasuhan yang ada di sekolah ya, karena kan pasti di dalam sebuah lembaga itu tidak ada masalah gitu ya, pasti ada saja masalahnya. Nah, bagaimana caranya Ibu Warti ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasinya Ibu? Ini saya akan bisa jawab karena saya mengidentifikasi itu dilema etika punya dan rujukan moral dengan moral. Siapa dengan kelas saya? Balik ini. Nggak apa-apa, nanti satu bisa dipotong. Baik, terima kasih Ibu Warti. Jadi dengan memastikan dulu ya, dengan memastikan apakah ini benar lawan benar atau benar lawan salah gitu ya, baru nanti bisa memastikan atau mengidentifikasi itu termasuk kasus apa. Baik, Ibu, kemudian bagaimana caranya ya? Jadi ketika ada permasalahan atau ada kasus itu sudah pasti, oh ini adalah dilema etika misalkan. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau selama ini saya menggunakan rasa kasih sayang, kemudian rasa peduli, dan tentu saja memikirkan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, jadi mungkin bisa dikatakan memikirkan dampak ke depannya ya Bu ya, resiko ke depannya itu harus dipikirkan ya, supaya kita mungkin tidak menyesal dengan keputusan yang kita ambil. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah seperti apa sih atau prosedur seperti apa ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Biasanya ini saya menganalisa kasus dulu, jadi menganalisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mulai apa sih kewenangan kami, kemudian dari data dan fakta itu tentu saja ya, untuk menguji kebenaran masalahnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kemudian apalagi ini sekolah besar ya Ibu ya, yang tentunya itu juga punya kaki-kaki, ada guru-guru, dan mungkin ada tim macam-macam yang terlibat begitu. Nah, selama ini ketika Ibu mengambil keputusan, itu apa sih yang Ibu anggap efektif supaya keputusan ini tepat? Memahami bahwa nilai-nilai dan perkembangan dalam situasi seperti ini, misalnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi seperti
maaf salah kalau di lawan benar dan benar gimana aja Bu? Baik Ibu, terkait dengan pengambilan keputusan yang menurut dengan efektif, mungkin keputusannya tepat, efektif, cepat, itu bagaimana cara Ibu atau langkah apa yang Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan yang tepat itu? Baik, tentu saja saya akan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Jadi menentukan siapa yang terlibat dengan situasi ini, kemudian kita menentukan fakta-fakta yang relevan dengan situasi seperti ini. Tentu saja pengujian benar atau salah ya, kemudian pengujian paradigma benar, benar, seperti itu. Nah, karena sekolah ini kan sekolah yang besar ya Ibu ya, kemudian muridnya banyak, gurunya juga banyak, masyarakatnya juga mungkin menyorot terhadap sekolah ini. Nah, apa sih yang menjadi tantangan Ibu ketika Ibu mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah dengan mempertimbangkan tadi dampaknya mungkin ke depannya harus berpihak kepada murid? Apa yang menjadi tantangan besar Ibu mungkin ketika Ibu harus mengambil sebuah keputusan, tantangannya apa? Yang selama ini saya rasakan yaitu tantangannya terutama yaitu mempertimbangkan segala dampak yang ada, yang harus berpikir secara matang dan ya tentu saja tidak menutupi emosi ya, emosi dan terpengaruh oleh orang lain seperti itu. Ya. Baik, mungkin bisa dikatakan tidak gusar-gusu ya Us ya, harus berpikir jernih dan tenang karena takutnya kalau mengambil keputusan saat emosi mungkin kedepannya tidak tepat. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya apakah ada jadwal tertentu Ibu atau tata kala tertentu ketika Ibu ini harus menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil keputusan? Tentu saja ya, pada kasus di etika yang sifatnya ringan itu biasanya langsung kita tangani begitu, tapi dalam kasus yang agak berat maupun berat dan kalau lebih lanjut akan kita jadwalkan itu saja ya, karena biar nanti keputusan diambil tepat seperti itu. Berarti mempertimbangkan besaran kecilnya suatu kasus ya Ibu ya. Jadi kalau yang kecil mungkin bisa langsung ditangani saat itu, yang menengah berat mungkin bisa ada waktu tertentu ya kami mencari data-data. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya adalah apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membuat Ibu mempermudah ketika mengambil keputusan? Tentu saja ya, karena di sini saya bersama teman-teman dari sejawat yang selalu membantu saya dengan keputusan saya. Tentu saja saya akan meminta mereka ya untuk bekerjasama mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Dan juga tidak kalau pentingnya dari faktor eksternal murid yang selalu insya Allah bisa membantu kita. Jadi tantangan itu mungkin bisa teratasi ya Ibu ya, dengan Ibu bekerja sama dengan teman sejawat atau dengan wali murid, masyarakat sekitar gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir Ibu, Ibu sudah menjadi kepala sekolah mungkin cukup lama ya, menghadapi berbagai kasus, baik itu dilema etika, kebujukan moral, atau kasus-kasus yang lain. Apa sih yang bisa Ibu ambil hikmahnya atau petik pelajaran dalam setiap mengambil keputusan yang tepat bagaimana? Apa yang bisa Ibu pelajari atau ambil hikmahnya? Tentu saja saya akan belajar bersama ini. Saya akan belajar bersama dalam menganalisa sebuah kasus. Maka setiap pengambilan keputusan itu tentu saja harus memikirkan dampak dan selalu dan berusaha untuk tidak kepada yang lain. Nah, setiap keputusan saya yakin pasti ada risikonya ya. Ada risikonya sehingga keputusan yang kita ambil dan saya ambil itu keputusan yang kemungkinan risiko kecil seperti itu. Oke, baik. Berarti memang terus belajar menjadi bijaksana gitu ya, mengambil keputusan dengan matang. Kemudian yang paling prioritas adalah keputusan itu baik bagi murid ya, berpihak pada murid, tidak merugikan begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Wati sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Saya sangat berterima kasih dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi saya dan
teman-teman atau pihak lain yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.